datang di podcast Edu Talk Santai. Di sini bareng aku Filan Alfatia, aku sebagai host. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin topik yang bener-bener dekat sama pendidikan nih guys. Nah, apa sih topik yang akan kita bahas? Tentang etika dan profesionalisme dalam dunia pendidikan. Nah, udah hadir nih 3 teman-teman aku yang pastinya keren-keren banget. Silakan perkenalkan diri kalian. Halo, aku Salma sebagai mahasiswa PGSD. Hai, seneng banget bisa ikut ngobrol hari ini. Aku Itna dari mahasiswa pendidikan. Yo, halo, perkenalkan nama saya Mas Ubatiar, saya sebagai perspektif calon guru muda. Nah, di sini kita akan membahas yang berat-berat, tetapi kita buat santai aja. Stay tune ya guys. Oke nih, jadi kenapa sih kita bahas etika dan profesionalisme? Karena jujur aja, jadi guru di Indonesia itu bukan cuma ngajar, tapi ada tanggung jawab soal moral, sosial, dan profesionalisme itu harus dibangun. Gimana? Setuju nggak kalian? Banget nih, banyak orang yang masih mikir jadi guru itu cuma ngajar terus pulang. Padahal guru itu role model teman-teman, panutan, atau bahkan malah dianggap sebagai orang tua kedua bagi seorang siswa. Iya nih, jadi paket itu semua nggak bisa dilepaskan dari etika dan profesionalisme. Karena kalau salah satu goyah, maka output pendidikan juga bakal kena dampaknya nih. Menurut kalian etika dalam pendidikan tuh apa sih? Nah, menurut aku sendiri nih, etika itu prinsip dasar tentang bagaimana guru harus bersikap, seperti misalnya menjaga tutur kata, terus harus juga ada menghargai siswa, nggak pilih kasih, nggak melakukan kekerasan, dan kekerasan verbal maupun fisik. Simple, tapi sering kejadian loh pelanggarannya di... Setuju nih Kak. Nah, etika itu nggak cuma ke siswa ya teman-teman, tapi juga ke kolega sesama guru, ke orang tua, atau bahkan ke masyarakat. Kadang kan ada ya guru yang di sekolahnya itu profesional banget, tapi ketika pindah ke sosial media malah mengunggah konten yang nggak pantas untuk dilihat atau nggak seharusnya untuk diposting. Jadi itu juga bagian dari etika digital. Setuju banget nih, apalagi di era sekarang banyak kasus viral yang seharusnya itu bisa dihindari kalau etika profesi itu dijaga. Bener banget. Nah, kalau ngomongin profesionalisme guru di Indonesia nih, gimana sih menurut kalian kondisi sekarang? Nah, kalau menurutku itu masih banyak tantangan ya, mulai dari administrasi yang menumpuk, terus juga fasilitas sekolah yang gak merata, ditambah dengan kompetensi guru yang berbeda-beda nih. Nah, profesionalisme itu butuh sistem. Nah, bukan cuman dari kemauan individu sendiri. Bener banget nih, dan kadang jadi guru itu jadi kewalahan ya. Jadi kita tuh harus dituntut untuk multitasking seperti ngajar, administrasi, jadi wali kelas, atau bahkan kadang ngisi kegiatan sekolah. Dan itu juga masih harus kita harus memenuhi adanya upgrade kompetensi, tapi tetap dituntut untuk tampil profesional. Jadi guru itu cukup melelahkan ya teman-teman. Tapi di sisi lain ada pun juga guru-guru muda yang mulai sadar pentingnya profesionalisme. Misalnya ikut pelatihan, bikin media, terus ada pun juga belajar kreatif atau terbuka soal metode-metode baru seperti diferensiasi dan pembelajaran digital. Jadi ada harapan lah. Bener banget, guru profesional itu bukan harus sempurna ya, tapi harus mau belajar gitu ya. Contoh nih, ada kasus yang sempat viral. Guru itu marahin muridnya gara-gara nggak ngerjain tugas. Nah, tapi cara ngomelnya itu dengan mengungkit-ungkit fisik muridnya dan mempermalukan dia di depan kelas. Gimana pendapat kalian nih? Nah, sebenarnya contoh pelanggaran etika paling umum, guru itu boleh tegas tapi nggak boleh mempermalukan siswanya. Nah, secara psikologi itu bisa menurunkan harga diri siswanya dan bisa membuat siswa itu merasa trauma untuk belajar. Jadi dampaknya itu panjang ya, siswa itu jadi takut masuk kelas, prestasi turun, atau bahkan bisa muncul gangguan kecemasan. Guru itu mungkin niatnya mendisiplinkan ya, tapi caranya itu nggak etis banget kalau harus ngejek fisik atau membentak di depan kelas. Nah, harusnya itu guru pakai pendekatan komunikasi empatik, bukan marah di publik, seperti ngobrol 4 mata lah antara murid dan guru, biar tahulah kenapa tidak mengerjakan tugas. Jadi gurunya
menanyakan itu biar tahu permasalahannya di keluarga ataupun masalah di lainnya atau faktor lainnya yang mempengaruhi murid itu tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau gitu coba kasih solusi nih. Gimana cara membangun etika dan profesionalisme sejak menjadi mahasiswa pendidikan? Oke, jadi yang pertama kita harus latihan refleksi diri. Kita itu harus sadar bahwa kita ini tuh calon pendidik. Nah, perilaku yang kita tunjukkan sekarang itu adalah cerminan kita nanti waktu di kelas. Yang kedua, belajar komunikasi secara empatik. Cara ngomong itu penting banget deh, yakin. Guru yang baik itu bukan cuma guru yang galak, tapi guru yang tegas dan memanusiakan. Yang ketiga nih, guru tuh harus upgrade kompetensi. Di era sekarang kan perubahan semakin cepat ya. Kalau guru nggak belajar hal baru, siswa tuh malah lebih tahu dari kita. Setuju semuanya. Intinya etika itu karakter, profesionalisme itu keterampilan. Jadi dua-duanya tuh harus jalan bareng gitu ya. Benar Betul banget. sekali. Oke teman-teman, seru banget nih obrolan kita hari ini mengenai etika dan profesionalisme dalam dunia pendidikan. Semoga penonton dan pendengar itu bisa mendapatkan insight baru dan makin semangat jadi pendidik yang beretika, profesional, dan berdampak positif bagi pendidikan di Indonesia. Terima kasih buat Witna, Vina, dan juga Kak Bahtiar ya. Sama-sama. Semoga apa yang kita sampaikan pada podcast kali ini itu bisa bermanfaat bagi penonton semuanya. Iya, tentunya. Thank you semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.